Baik, selamat siang semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Jadi ini di pertemuan kita yang penghujung mata kuliah fotografi dasar. Di sini kita sudah belajar banyak hal tentang basic fotografi. Nah, fotografi di zaman now ini Anda pakai handphone. Sangat memungkinkan handphone itu digunakan di fotografi dasar. Memang tujuan kita adalah untuk menyiapkan file atau foto untuk DKV atau desain komunikasi visual. Tapi orientasinya masih di outdoor, maksudnya cahaya available light, cahaya yang tersedia. Jadi ada dua macam, satu lagi yang studio. Mata kuliah ini disampaikan kepada Anda untuk kemampuan utama ketika Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda bisa menggunakan handphonenya dengan memperhatikan teknik pencahayaan, kemudian komposisi, dan memahami objek foto. Objek foto yang perlu dipahami adalah objek yang mati dan yang hidup, orang dan lingkungannya. Ya. Alam ya. Alam sekitar juga menjadi objek kita. Ada yang bisa diatur, ada yang tidak bisa diatur. Ya. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung. Metodenya Anda datang, kemudian saya menjelaskan materi pokok bahasanya, kemudian detailnya, dan dilanjutkan dengan materi kuliahnya. Ya. Kemudian Anda memahami materi kuliah itu, ada penugasan. Ya, akhirnya ada penugasan. Tugas yang Anda kerjakan kita evaluasi. Kemudian metode perkuliahan yang kita lakukan di sini adalah semua yang hadir di perkuliahan ini harus bawa handphone ya. Oke, saya akan masuk ke materi kuliahnya. Ya, saya buka evaluasi untuk tugas Anda ini. Ini yang menjadi sasaran kita di satu semester ini, bahwa di sini ada keterampilan hard skill dan soft skill-nya itu digabung jadi satu. Anda bisa teknik fotonya, tapi nggak bisa pengaturan orang-orang yang akan difoto, jelas Anda tidak sukses di sini. Foto grup itu adalah foto orang lebih dari 2 orang. Di sini fotografi itu bukan urusannya benar, salah, enggak. Tapi enak nggak ini foto ya? Kita lihat janggal atau enggak ini foto ya. Kok kayaknya ada yang ganggu. Nah, itu Anda harus tahu. Yang penting untuk tujuan desain komunikasi visual harus komunikatif. Jadi kita tidak bikin foto ekspresi, enggak. Orangnya berekspresi boleh. Bisa sampaikan apa yang ekspresi yang dimaksud gitu ya. Ini kompetensi mata kuliahnya yang saya sampaikan tadi, mampu memotret objek luar ruang dengan menggunakan kamera digital, handphone Anda, kamera DSLR bagi yang punya juga boleh. Anda memperhatikan prinsip-prinsip pengambilan gambar, tata cahaya, dan komposisi. Di sini tidak ada tulisannya itu merek kamera, nggak ada. Semuanya ini kemampuannya di diri Anda sebetulnya. Nah, Anda harusnya dari awal itu sudah paham bahwa oh ini pengembangan potensi diri, gitu. Jadi bukan handphone Anda sebetulnya. Yang berjasa besar itu bukan handphonenya, kamu sebetulnya. Ya, paham atau enggak dengan jiwa dari fotografi dasar ini? Ini objek luar ruang, ya. Kita pisahkan dua secara garis besar itu ada dua, makhluk hidup dan benda mati, ya. Orang backgroundnya arsitektur, bangunan, itu gabungan itu, ya kan? Di tugas akhir ini saya sampaikan orang subjek yang berjiwa. Nah,
Bagaimana mengarahkan orang ini? Saya agak surprise juga dengan ada satu orang, dua orang, berapa kelompok itu ya. Beberapa kelompok yang dia bisa mengatur teman-temannya sehingga gambarnya jadi bagus. Itu. Ada juga yang berusaha bagus tapi kaku akhirnya. Ada itu. Ada. Ruang publik di sini adalah sebagai latar belakang membuat skala perbandingan latar belakang ya lokasi suasana. Jadi membangun itu. Nah, ini cahaya saya review lagi. Unsur paling penting di dalam fotografi dia menjadi atribut utama. Kemudian juga arahnya diperhatikan karena kalau mendung jelek hasilnya. Tekstur. Jadi kalau orangnya itu punya unsur gelap terang yang bagus, berarti Anda harus side light motretnya, arah cahayanya. Ya, cahaya dari depan bukan artinya jelek, bisa bagus juga. Warna muncul dengan bagus kalau cahaya dari depan. Ini Anda belajar ini. Namanya nirmana. Ya, nirmana. Nirmala ya, nirmana. Tapi di fotografi itu dulu ada istilah nirmala itu. Susunan-susunan yang teratur, pattern misalnya. Ya, di DKP Anda belajar ini. Cuman manual, diwarnai dengan cat poster. Di fotografi Anda cari yang ada di alam. Kemudian ada cropping dengan kamera Anda. Kita sudah terapkan di latihan 1 dan 2. Komposisi 1 dan 2 itu tujuannya ini. Nih. Nih. Ya. Tak berbentuk tapi bermakna. Abaikan bentuknya, ya, nggak peduli itu misalnya itu rahang buaya atau apapun yang ada di ruang publik, Anda cropping. Karena yang terbagus itu adalah posisi kamu pegang kameranya. Ini bagusnya di mana? Warna-warni Pak kostumnya. Relevansinya dengan background ada nggak? Coba Taufik, menurut kamu apa hubungan dengan backgroundnya? Cukup bagus apa enggak ini? Itu backgroundnya itu di pantai Sepertinya di pantai ya. Padahal bukan ini. kurang. Kurang. Benar. Jawabannya benar. Ini kita masih meraba-raba ini backgroundnya apa ini? Dia bilangnya pantai, saya masih bisa terima. Kenapa? Langit polos belakangnya. Nah ini ternyata di stadion olahraga. Ya, stadion olahraga dia motret. Ini nggak mungkin dia lari-lari, orangnya pakai kostum yang sama di pantai. Tapi foto tadi tidak menunjukkan indikasi lokasinya dengan baik. Nah ini jelas, ya kan? Coba sekarang yang di tengah itu, siapa ya, saya lupa namanya, Eno. Ya, ini objek yang dibuat posisinya agak berbeda. Ini karya si Eno sendiri. Dia yang motret, dia juga jadi objek foto karena keterbatasan. Nggak apa-apa, kamera di timer, boleh. Yang atur si Eno. Kenapa dia bikin pose seperti itu kira-kira? Coba Aulia, menurut kamu gimana? Biar kelihatan aktivitasnya. Biar kelihatan aktivitasnya. Sebelahnya biar balance. Santi, gimana menurut Santi? Kontras itu secara gerakan, secara pose itu dia kontras dengan temannya. Artinya apa? Dia ingin menonjol, jadi pusat perhatian di situ. Gak apa-apa, bagus kan? Orang langsung lihatnya ke dia. Tapi salah dia strateginya. Yang baju merah lebih menonjol. Kenapa? Warna. Harusnya Santi yang pakai baju merah lebih menonjol. Bukan Santi, sorry. Eno. Eno yang pakai baju merah lebih menonjol. Ya kan? Ini saya kembali lagi ke persoalan kita mengatur warna. Ya. Ini iseng saja saya ambil gambarnya di dekat pom bensin Manuan itu. Sama kan? Ini diterapkan ke fotografi. Kenapa ada yang duduk itu? Ya dinamis.
Ini cahayanya sepertinya sudah agak tinggi, tapi dengan agak ke samping sedikit, bagus ini. Dan orangnya cukup rileks, santai. Pilih backgroundnya kayaknya dia di homestay gitu. Padahal mungkin pinjam background. Saya nggak bisa tebak-tebak ini sepertinya itu ya. Di Tembi Rumah Budaya itu. Oni, menurut kamu kalau foto ini nilainya berapa Oni? 78. Dia kan bilangnya 80 itu. Naja, menurut kamu berapa nih foto ini nilainya? 80. Ya, bisa dapat A ini fotonya. Baik, nih, sekarang saya libatkan Anda semua. Coba diperhatikan foto yang kiri dan yang kanan. Ini ada orang yang bikin nih, tapi bukan ini kelas ini ya? Kelas ini bukan ya? Bukan, aman ada lebih. Coba kamu cari kelemahannya foto sebelah kiri itu apa? Yang angle-nya dari bawah tuh. Bagus mana foto yang sebelah kiri saya dengan sebelah kanan saya? Yang pertama, kalau saya tunjukkan ya, yang pertama orangnya numpuk ini. Numpuk kemudian yang kakinya dibengkokkan celana hitam itu, ya yang paling pinggir, itu nggak kelihatan kakinya kepotong, rel. Nah, kalimatnya agak sadis nih, kakinya kepotong rel. Ya kan rel kereta api. Yang kedua, sebelah sini, ini enggak. Sana yang bagus, sorry, sana yang bagus, ini yang kepotong kakinya. Ya, Anda lihat dulu. Nah, sekarang masih kelompok yang sama. Ya, dia beda-beda dikit, geser-geser dikit. Coba kamu cari jeleknya foto yang sebelah sini. Yang ada orang yang duduk selonjor tuh. Ah iya, dia nutupin yang belakang, dia overlap. Dia overlap dengan yang belakang. Atau mungkin dia nggak sadar yang belakang itu harusnya geser ke sebelah supaya nggak pas di belakangnya. Nah ini sekarang dari rel kereta api kita pindah ke basement. Ya. Ini di basement ini motretnya. Foto pertama, foto kedua. Bagus mana? Susunannya itu dinamis. Ya benar, susunannya dinamis. Yang satu lagi ini hampir simetris dan sedikit distorsi itu. Yang kedua, yang ini itu tidak terlihat distorsi. Ya. Dia mengatur tinggi rendahnya cukup bagus. Ya. Dan background itu juga lebih bercerita. Tahu bahwa itu pilar-pilar di basement. Nah, ini menurut saya yang the best ini. Ya. Di kelas ini enggak ya. Oke, kesannya kayak di luar negeri ya. Tadinya saya cek itu ini taksi benar enggak ini? Jangan-jangan dia pakai artificial intelligence. Sekarang kan bisa tuh. Ternyata enggak, ini asli. Dia nyari lokasinya agak jauh dari sini. Masih di lokasi itu. Ini penting sekali itu lokasi ya. Lokasi itu menjadi background akan menjadi suasana. Nah sekarang coba kamu cari jeleknya di mana nih? Ya tunjukkan atributnya jelek di sini. Beda dengan foto sebelumnya ini. Terus ini atributnya jelek. Di mana jeleknya? Siapa tadi yang bilang tuh? Sandalan. Orangnya pakai sandal. Pakai slop. Nanti saya tadi yang bilang Pak, saya tambah nilainya nanti. Ini penting, properti penting. Coba Anda lihat ini. Ini sandalan. Di sini dia tahu diri dia di sini. Ya kan? Karena dia pakai sandal, dia belakang. Ini bukan salah dia loh. Bukan salah orang yang pakai sandal itu. Salah yang motret, ngapain nggak disembunyikan dia.
seperti yang tadi. Ini dia sembunyi juga, aman ini. Ini di belakang, sandalnya nggak kelihatan. Gitu. Ini kalau kita lihatnya seperti anak muda tahun 70-an lah. 70-an, 80-an. Mungkin model celananya dulu itu kalau di bawah itu lebar. Jadi dia berkipas-kipas. Jadi sepatunya selalu bersih. Gitu. Itu sudah mentereng zaman dulu. Kalau sekarang kuno diketahuan orang. Tapi kayaknya tren itu kembali. Gitu. Ya, tren itu seperti berulang kembali. Dan itu wajar itu kan. Saya nggak tahu di sekarang ini musik rock, nggak. Orang malas dengar musik rock. Zaman saya dulu enggak. Musik rock nomor 1. Ya, ada festivalnya malah. Nah, ini mohon maaf nih, ada orangnya di sini. Ini ada 2 foto, coba kan perhatikan baik-baik. Ya. Bagus mana? Sana? Dengan yang sana? Dua-duanya sama bagusnya. Sama bagus, lokasinya bagus nih. Pemilihan lokasi saya akui bagus. Ya di rooftop. Ya, lantai 7 ya. Deponeo 6. Ya, paling atas. Nah, kamu harusnya jangan bikin hal yang sama dengan temanmu. Karena ini konsep kita, karyanya dicetak akan dipamerkan. Jangan sama. Kalau bisa dirombak. Ini tetap secara rasa bagus yang sana. Ya. Posisi duduknya yang di depan sama yang di belakang sekali coba kau perhatikan. Satu lagi, langitnya. Langitnya lebih biru yang sana. Yang hasil foto si Deponeo tuh. Mungkin sama-sama motretnya diedit sedikit. Ini penerapan tugas 1 dan 2 dengan baik. Tapi teknisnya jadi lupa diperhatikan sama dia. Ini dia menggunakan garis-garis, elemen garis banyak banget dan cukup mendukung. Di rooftop yang sama dia dapat sudut yang berbeda. Dan penataannya cukup bagus. Coba di zoom ya, mungkin saya yang keliru lihat. Kayaknya itu fokusnya geser dikit itu. Nah, ini juga ada orangnya sih, ya mohon maaf. Ya kan? Ini pemanfaatan tata cahaya yang baik. Ini latar belakang memang nggak muncul dengan baik. Ya. Coba di sini Hizkia mana? Coba kamu cerita Hizkia, ini apa yang dalam bayanganmu, kenapa kok jadi seperti ini gambarnya? Apa namanya, tadi kayak nggak makanan yang spesial gitu, jadi tak taruh HP di dalam mangkoknya. Ya. Terus dari backgroundnya kan karena terlalu jadi mati dulu. Dari layar handphone itu keluar pencahayaan ya. Iya. Ya. Jadi layar utamanya teman-temanmu suruh diam. Ya. Gerakannya suruh diam gitu. Iya. Ya. Saya rasa cukup berhasil, saya cek itu cukup tajam. Ya. Ini yang paling kiri siapa nih? Naja ya. Itu kayaknya nahan napas mungkin. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, ini demi sebuah gambar. Saya katakan dari awal bahwa foto ini adalah foto grup yang direncanakan, bukan candid loh. Bukan candid. Ini juga bagus, ya susunannya bagus, bersih kesannya. Saya nggak tahu nih katanya, Anda bilangnya di hotel, kamu ada orang dalam sana atau gimana, saya nggak ngerti. Ini juga variasinya cukup bagus, ya. Ini juga cukup baik lokasinya dan langitnya ini nggak terlalu pucat, tadi terlalu pucat ya. Nah kalau kita urutkan gambarnya, ini nilainya mungkin berbeda ya. Itu dari nilai A, B, C, D. Tapi kan nilai D kan kalau bisa kan nggak ada di sini. Nah ini soal ujiannya kemarin,
Anda buat, jadi setelah Anda memahami materinya, Anda diminta untuk bikin foto grup berkonsep dengan lokasi di luar kampus, foto dicetak di atas kertas foto glossy. Coba ditunjukkan ke saya seperti apa gambarnya. Nah, sekarang pertanyaan saya gampang. Pertanyaan saya, apakah warna hasil cetakan itu sesuai dengan seleramu? Sama dengan layar monitormu enggak? Sama? Beda. Kalau beda, saya tanya gini, komputermu atau laptopmu usianya berapa? Sudah lama ya? Jangan-jangan kalibrasi warnanya perlu dikoreksi itu. Hah? Oh, di handphone. Kalau handphone sebetulnya relatif lebih aman Anda sebetulnya. Karena layar handphone itu sudah dikondisikan itu. Apalagi kalau, ya saya nggak etis juga ngomong merek ya. Bagus itu handphone sebetulnya. Cuman mungkin kamu ngolahnya kebablasan. Kasihkan, geser-geser kanan kiri, akhirnya ada warna yang hilang. Penilaiannya, ini sebetulnya naratif ya, dan hasilnya bisa saya lihat dari hasilnya itu yang kamu potret dan cetakanmu. Yang saya nilai itu hasilnya adalah gambar. Gambar itu fotomu, foto yang kamu bikin itu secara teknis, secara komposisi, secara artistik, ada nggak tercermin nggak dari foto itu? Ya. Menggunakan lokasinya benar nggak kamu? Ada loh kelas sebelah, dia bilangnya itu backgroundnya itu adalah penjara kelas 2 Jogja. Tapi cuma tembok polos. Potret di sebelah kanan samping kos-kosanmu bisa. Ngapain harus ke sana? Ya kan? Ada yang seperti itu. Cuma tidak di kelas ini. Bagaimana Anda menggunakan kostum dan bagaimana menghubungkan kostum itu dengan lokasinya? Pas nggak? Seperti yang tadi tempo anak-anak muda tahun 70-an tadi itu. Nah, itu dia pas. Lokasinya juga barang-barang kuno. Pemilihan latar belakang. Ya. Atribut yang dipakai, properti ya, properti yang digunakan. Nah, ini kesimpulannya Anda di fotografi dasar ini sudah mendapatkan teknis dan praktek bagaimana menggunakan handphone, cetak foto, edit foto, tinggal ini nanti digunakan untuk ke fotografi selanjutnya. Kita masih ketemu nanti di fotografi desain. Mungkin saya akan memberikan materi dulu sebelum Anda masuk ke fotografi desain, saya akan baru menyusunnya sekarang. Ya, sedang proses ya. Di kelas ini yang akan langsung ke fotografi desain siapa nanti kita adakan Zoom meeting. Ya. Penilaian yang saya gunakan itu adalah penilaian acuan patokan. Patokan itu apa? Standar saya tentukan sesuai dengan standar general. Ya. Tentunya dengan ukuran lulus dan tidak lulusnya. Kalau fokusnya gagal, itu harusnya nggak lulus. Fokusnya gagal, harusnya nggak lulus. Kenapa? Itu nggak bisa diperbaiki di Photoshop. Nggak bisa tidak fokus itu jadi fokus di Photoshop nggak bisa. Penilaian acuan norma. Nah ini kalau rata-rata kelas ini banyak yang nggak fokus, terpaksa saya luluskan tuh. Yang fokus, yang tidak fokusnya paling mending. Itu norma itu, karena sosial saya. Ya. Nah, ini kita nanti akan ketemu di kemampuan ini tetap Anda bawa. Saya berharap Anda selalu latihan. Ketemu dengan garis bentuk bidang cropping aja. Perbanyak latihan nirmana itu. Itu kuncinya sebetulnya untuk masuk ke fotografi desain. Kemudian iseng kamu masuk warung kopi motret. Ini bukan spontan motretnya, ini pakai lampu studio. Kameranya SLR. Makanya warnanya seperti itu, bagus. Detail semua. Dibikin autofocus juga, autofocusnya maksimal. Nah ini, dengan lighting studio. Pakai handphone nggak mungkin kayak gini. Mungkin bisa, ya kayak gini ya. Kamu croppingnya agak banyak.
Ya, tapi kalau dicetak hasilnya beda. Ini juga begitu. Fotografi desain. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Di sini saya memberikan kesimpulan dari mata kuliah ini penting untuk DKV sebetulnya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri Zoom meeting kita. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.